pengertian manfaat dan kegunaan filsafat ilmu dalam pendidikan. Nah, presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, ini anggota kelompoknya. Mungkin langsung aja ke materi yang pertama, yaitu definisi filsafat. Oke, pembahasan pertama itu ada definisi filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yakni kata philos yang artinya cinta, dan sophia berarti pengetahuan, hikmah, atau kebenaran. Berdasarkan definisi etimologi, kata filsafat berarti cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Definisi menurut bahasa tersebut dapat ditegaskan bahwa orang yang berfilsafat cenderung cinta terhadap ilmu dan kebijaksanaan atau selalu ingin mengetahui hakikat tentang sesuatu. Karena filsafat pada intinya adalah upaya untuk mencurahkan seluruh pemikiran secara kontemplatif dan spekulatif untuk mencari sebuah kebenaran atau hakikat tentang sesuatu yang ada. Untuk menurut KBBI, filsafat menurut KBBI itu artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat dapat juga berarti teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, atau juga ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Filsafat secara etimologi dan semantik merepresentasikan suatu nilai yang sangat fundamental, yaitu cinta. Secara kamus, kata cinta sering disinonimkan dengan arti kata suka, senang, rindu, kasih sayang, hasrat yang tinggi dan mendalam. Cinta sebagai kata sifat mempunyai kata kerja, yaitu mencintai atau philen, atau dan kata benda yaitu pecinta. Pecinta kebijaksanaan, kebenaran, dan pengetahuan. Dalam arti yang hakiki ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, mengabdikan dirinya kepada kebijaksanaan, kebenaran, dan pengetahuan. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yakni apakah yang dapat kita kerjakan, itu jawabannya metafisika, apakah yang seharusnya kita kerjakan, jawabannya etika, sampai di manakah harapan kita, itu jawabannya agama, dan apakah yang dinamakan manusia, jawabannya antropologi. Menurut Harold Titus, seorang filsuf, dia berpendapat bahwa filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Filsafat merupakan suatu metode berpikir, reflektif, dan penyelidikan rasional. Filsafat adalah seperangkat masalah, dan filsafat adalah suatu perangkat teori atau sistem pemikiran. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada hakikat dan filosofi filsafat. Filsafat ini bersifat kritis dan rasional dengan tujuan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh ilmu pengetahuan secara eksperimental. Cabang utama filsafat pertama itu metafisika, studi tentang hakikat realitas, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, ruang, waktu, dan alam semesta. Contohnya itu filsuf metafisika akan bertanya apa yang nyata dan apakah Tuhan ada. Lalu kedua itu adalah epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, batasan pengetahuan manusia, dan apa yang bisa dianggap benar atau salah. Filsuf epistemologi bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu dengan pasti. Eh, Lalu yang ketiga ini ada etika, kajian tentang moralitas dan tindakan manusia, termasuk pertanyaan mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Contoh etika membahas masalah dilema moral seperti apa tindakan yang benar dalam situasi tertentu. Lalu ada logika, studi tentang penalaran dan argumen yang valid, membantu dalam membedakan argumen yang sah dan tidak sah. Lalu yang terakhir ada estetika, kajian tentang keindahan, seni, dan rasa estetik, termasuk pertanyaan apa itu keindahan atau apa yang membuat seni berharga. Lalu kita masuk ke filosofi, filsafat. Jadi ini menggambarkan tujuan dan metode eh, filsafat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental ini.
Filosofi filsafat menyatakan bahwa filsafat bukan hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga cara untuk memahami dunia secara lebih dalam. Filsafat membantu manusia untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi, dan mencari penjelasan yang lebih baik dari dunia tempat kita hidup. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles melihat filsafat sebagai pencarian kebenaran yang paling murni. Filsuf modern seperti Immanuel Kant dan René Descartes mengembangkan pendekatan yang lebih spesifik dan mengeksplorasi batasan pengetahuan dan moralitas manusia. Dalam konteks pendidikan, filsafat ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Paulo Freire dalam filsafat pendidikan menyebut pentingnya dialog dan pendidikan yang bersifat kritis untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan sosial. Nah, dari Ali Mudofir dalam artikel Pancasila sebagai sistem filsafatan menekankan pentingnya melihat filsafat sebagai sebuah sistem pemikiran yang konsisten dan koheren, seperti pada Pancasila yang memiliki landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, boleh dilanjut. Boleh lanjut. Akan dilanjut oleh rekan saya. Iya, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang konsep dan teori lahirnya filsafat. Konsep lahirnya filsafat seringkali dikaitkan dengan transformasi cara berpikir manusia dari penjelasan mitologis menuju penjelasan rasional dan ilmiah. Ketika pendekatan mitologis mulai ditinggalkan, filsuf-filsuf di Yunani kuno beralih untuk mencari penjelasan yang lebih sistematis dan logis terhadap fenomena alam dan kehidupan. Salah satu teori yang menjelaskan lahirnya filsafat adalah kebutuhan manusia untuk menemukan dasar yang lebih permanen dan stabil dalam memahami realitas, terutama ketika penjelasan-penjelasan berbasis mitologi tidak lagi memadai. Teori lain yang melandasi lahirnya filsafat adalah kebutuhan untuk memahami realitas yang lebih mendalam dan fundamental, sebagaimana dicontohkan oleh Pythagoras dan Parmenides. Sementara Parmenides menekankan konsep being atau keberadaan yang tak berubah yang menjadi dasar semua perubahan yang tampak di dunia ini. Perkembangan pemikiran filsafat di Yunani juga didorong oleh perkembangan sosial dan politik pada masa itu. Yunani kuno, khususnya Athena, adalah masyarakat yang sangat menghargai kebebasan berpikir dan berbicara. Kota-kota polis menjadi pusat diskusi publik dan dekat intelektual, memungkinkan berbagai pandangan dan gagasan berkembang. Meskipun Yunani sering dianggap sebagai tempat kelahiran filsafat Barat, konsep dan metode berpikir filosofis sebenarnya berkembang secara paralel dan berbagai peradaban lainnya. Di India, misalnya pemikiran filosofis yang sistematis sudah berkembang melalui tradisi Upanishad, Jainisme, dan Buddhisme, yang disemuanya menawarkan analisis mendalam tentang realitas, pengetahuan, dan etika. Hal ini menunjukkan bahwa konsep filsafat tidak bersifat tunggal dan eksklusif, melainkan merupakan hasil dari berbagai pengaruh lintas budaya dan peradaban. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat dan kegunaan filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. 4. Urgensi mempelajari filsafat pendidikan menurut Kant. Yang pertama, membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan-persoalan dasar pendidikan.
Yang kedua, memungkinkan para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan hidup pendidikan. Yang keempat, memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realistis dengan konteks dunia global yang lebih luas. Omar Muhammad Al-Taumi Asy-Syabani mengemukakan bahwa secara penggunaan aksiologi bahwa setiap ilmu sudah pasti memiliki nilai guna. Adapun kegunaan filsafat pendidikan Islam antara lain, yang pertama, filsafat pendidikan dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap sistem pendidikan, memperbaiki peningkatan pelaksanaan pendidikan, serta kaidah dan cara mereka mengajar yang mencakup penilaian, bimbingan, dan penyuluhan. Yang kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam akan menolong dalam memberikan pendalaman pemikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara kita. Filsafat pendidikan Islam memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan Islam. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan pendidikan tersebut. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam proses pendidikan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sana. Baik, selanjutnya adalah tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato selama di akademia. Ia mempelajari matematika, politik, etika, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Apabila Republik Plato begitu terkenal dari abad ke abad dan dianggap karya terbesar di bidang filsafat, serta memberi inspirasi baru bagi pemikiran-pemikiran politik hingga saat ini, Politika Aristoteles lah yang melengkapi beberapa kelemahan pemikiran yang dikembangkan oleh Plato. Bahkan ia sanggup melanjutkan dan menyempurnakan langkah yang telah diayunkan oleh Plato menjelang akhir hayatnya, yakni langkah-langkah yang menuju realisme. Boleh next? Yang kedua ada Henry Bergson. Bergson adalah seorang filsuf ternama pada abad ke-20 yang menulis hal tentang metafisika. Menurutnya, pengetahuan yang mengabsolutkan adalah suatu pemikiran yang lebih banyak salah atau palsu karena intuisi dan pemikiran rasional. Dengan pemikiran semacam ini, Bergson mendobrak banyak filsuf sebelumnya sehingga ia menjadi terkenal sampai ia mendapatkan hadiah Nobel tahun 1927 untuk karya literatur. Yang ketiga ada Auguste Comte. Nama lengkapnya adalah Isidore Mary Auguste Francois Xavier Comte. Tempat dan tanggal lahirnya adalah Montpellier, Prancis Selatan pada tanggal 17 Januari 1798. Wafatnya ialah pada tanggal 5 September 1857. Pendidikannya adalah Lycée Joffre, Universitas Montpellier, dan École Polytechnique Paris. Pada Agustus 1817, Comte menjadi sekretaris dan anak angkat Henry de Saint-Simon setelah diusir. Dia hidup dari mengajar matematika. Secara intelektual, kehidupan Comte dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahapan. Pertama, ketika dia bekerja dan bersahabat dengan Saint-Simon.
Tahap kedua ialah ketika dia telah menjalani proses pemilihan mental yang disebabkan kehidupan pribadinya yang tidak stabil. Pada tahap ketiga, kehidupan intelektual Comte berlangsung ketika dia menulis A System of Positive Polyantara tahun 1851 sampai 1854. Boleh di next. Selanjutnya adalah John Dewey. Nama lengkap John Dewey. Tempat dan tanggal lahirnya adalah Burlington, tanggal 20 Oktober 1859. Wafatnya di New York pada tanggal 1 Juni 1952. Pendidikannya di Lazy Geoffrey, Universitas Montpellier, dan École Polytechnique Paris. Sesudah mendapat diploma ujian kandidat, ia selama 2 tahun menjadi guru pada tahun 1879. 3 tahun kemudian, ia menjadi mahasiswa lagi dan mendapat gelar doktor dalam filsafat 1884. Ia diangkat menjadi dosen, asisten profesor, dan kemudian profesor di Michigan. John Dewey adalah seorang pragmatis. Menurut dia, tugas filsafat ialah memberikan garis-garis pengarahan bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Boleh di next. Selanjutnya adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, Kekaisaran Austria, dan meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London. Ia adalah seorang neuropsikologis. Ia dibesarkan di Wina, Austria, dan menjadi seorang dokter psikiatri. Pertama kali, Fred belajar ilmu hukum, tetapi kemudian mendaftarkan diri di sekolah kedokteran. Pada saat itu, Wina telah menjadi ibu kota dunia kedokteran. Para pelajar muda awalnya lebih tertarik ke laboratorium dan sisi ilmiah kedokteran daripada praktik klinis. Fred pun menerima gelar dokter obat pada usia 24 tahun. Next. William James. William James dilahirkan di New York, anak dari Henry James. William James belajar ilmu kedokteran di Harvard Medical School pada 1864 dan mendapat gelar MD-nya tahun 1869. Akan tetapi, William tidak tertarik ilmu pengobatan dan menyenangi fungsi alat-alat tubuh. Kemudian belajar psikologi di Jerman dan Prancis pada tahun 1870. Setelah lulus, James mengajar di Universitas Harvard secara berturut-turut. Ia mengajar mata kuliah anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat sampai tahun 1907. 3 tahun kemudian, pada 1910, James meninggal dunia. Karya-karya James yang terpenting adalah The Principles of Psychology, 1890, The Will to Believe, 1897, Human Immortality, 1898, The Varieties of Religious Experience, 1902, dan Pragmatism, 1907. Selanjutnya, ada Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 472 sebelum Masehi. Ia merupakan bangsawan. Darah bangsawan berasal dari ayahnya yang bernama Ariston, yang merupakan keturunan Raja Athena dan Raja Macedonia. Sementara itu, ibunya juga mendukung kebangsawan itu. Hal ini disebabkan ibunya yang bernama Periston memiliki hubungan baik dengan pembuat hukum yang juga seorang negarawan bernama Solon. Plato juga meninggal di kota yang sama ketika ia dilahirkan, yaitu Athena pada tahun 347 sebelum Masehi. Ajaran Plato dapat dikategorikan menjadi 3 besar, yaitu ajaran tentang ide, ajaran tentang pengenalan, dan ajaran tentang manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh untuk sesi yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab.
Boleh. Ini Septiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya ingin bertanya kepada kelompok 1. Sudah jelaskan tadi filsafat adalah studi mendalam tentang hakikat segala sesuatu, mulai dari keberadaan, pengetahuan, nilai, hingga pikiran dan perilaku manusia. Pertanyaannya yaitu, apa yang dapat membedakan filsafat dengan ilmu pengetahuan? Apakah jelas pertanyaannya? Oke, kita tampung dulu. Boleh si Pavita. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok 1 dan terima kasih juga atas penjelasannya. Di sini saya mau bertanya, filsafat ini kan merupakan ilmu penting ya dalam pendidikan, Eh, agar kita itu bisa membentuk siswa yang mampu berpikir mandiri dan kreatif. Pertanyaan saya adalah bagaimana filsafat ilmu itu dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, sudah. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya. Miftah. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 atas pemaparan materinya. Izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ada beberapa tokoh-tokoh filsafat ya. Pertanyaannya adalah dari tokoh-tokoh tersebut, siapakah tokoh filsafat yang paling berpengaruh dan mengapa? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oh ya, ini ada satu lagi ya. Nia. Terima kasih kelompok 1 atas kesempatannya. Di sini tadi di slide dijelaskan mengenai konsep dan teori lahirnya filsafat kan, dan dikaitkan dengan transformasi cara berpikir manusia dari penjelasan mitologis menuju penjelasan rasional. Pertanyaan saya, bagaimana perubahan dari penjelasan mitologis ke penjelasan ilmiah dapat mempengaruhi lahirnya pendekatan rasional dalam filsafat? Sekian.
izin menjawab tadi pertanyaan siapa ya? Yang cara filsafat ilmu dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Jadi Iya, pertanyaan. filsafat ilmu itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dengan apa ya? Memberikan pemahaman tentang cara berpikir kritis, lalu bisa analitis, terus bisa sistematis dalam proses belajar mengajar. Gitu loh. Jadi yang pertama itu ada pengembangan cara berpikir kritis, lalu yang kedua itu bisa pemahaman tentang asal-usul pengetahuan, lalu juga ada peningkatan metode pembelajaran. Jadi bisa peningkatan metode pengajaran itu filsafat bisa membantu apa ya? Membantu pengajar didik atau kayak guru untuk mengevaluasi gitu metode pengajaran dan juga bisa mendorong pembelajaran berbasis konteks di mana pengetahuan dikembangkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya izin pertanyaannya adalah dari beberapa tokoh ini. Maka tokoh ini bisa saya kali. Modelnya mengapa mereka berdua menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh karena mereka ini sama-sama memberikan dasar-dasar filosofis yang mendalam dan mengembangkan serta menerapkan konsep-konsep tersebut di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Contohnya, kayak Aristoteles ini membuat kontribusi besar dalam biologi, fisika, dan astronomi, lalu mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Sedangkan Plato sendiri, yang merupakan guru daripada Aristoteles ini, memiliki teori ide, yang pemikirannya tentang teori ide yang membahas hubungan antara dunia ide dan dunia empiris, telah menjadi titik awal bagi banyak konsep metafisika. Bagaimana Mita, apakah sudah terjawab? Maaf, tadi pertamanya suaranya agak putus-putus gitu. Boleh bisa diulang lagi? Oh iya, jadi salah satu tokohnya adalah Aristoteles dan Plato. Oke, baik, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Septiana. Jadi filsafat dan ilmu pengetahuan itu dua bidang yang saling terkait, tapi mereka itu memiliki perbedaan yang mendasar. Yang pertama itu dari segi tujuannya, filsafat itu bertujuan untuk
memahami realitas secara mendalam, mencari makna kehidupan, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, dan kebenaran. Kalau filsafat ini fokusnya lebih ke pemahaman konseptual dan analisis kritis terhadap asumsi dasar. Sedangkan ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yang dapat dibuktikan secara empiris, yaitu fokusnya lebih kepada penjelasan kausalitas dan prediksi. Dari segi metode, filsafat itu memiliki metode berpikir kritis, analisis, konseptual, dan argumentasi logis. Sedangkan ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Dari segi ruang lingkup, filsafat itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas mencakup semua aspek dan pemikiran manusia, tidak terbatas pada suatu bidang tertentu. Sedangkan ilmu pengetahuan itu memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik. Selanjutnya, dari segi mencari kebenaran, filsafat itu mencari kebenaran universal dan abadi. Nggak selalu dapat dibuktikan secara empiris, sedangkan ilmu pengetahuan itu mencari kebenaran bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Kebenaran ilmiah bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi meskipun berbeda, filsafat dan ilmu pengetahuan itu saling melengkapi. Filsafat memberikan landasan bagi ilmu pengetahuan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang memandu penelitian ilmiah. Sebaliknya, ilmu pengetahuan memberikan bukti empiris yang dapat membantu filsafat dalam mengembangkan argumen yang lebih kuat. Apakah terjawab, Septi, pertanyaannya? Sangat terjawab, bisa. Terima kasih. Sama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan terakhir. Bagaimana perubahan dari penjelasan mitologis ke penjelasan ilmiah dapat mempengaruhi lahirnya pendekatan rasional dalam filsafat? Oke, perubahan dari penjelasan mitologis ke penjelasan ilmiah secara signifikan mempengaruhi lahirnya pendekatan rasional dalam filsafat. Pendekatan terutama melalui pergeseran cara manusia memandang alam semesta dan fenomena di dalamnya. Pada awalnya, mitologi digunakan untuk menjelaskan kejadian-kejadian alam melalui kisah-kisah dewa-dewi, makhluk supernatural, dan kekuatan mistis. Fenomena seperti petir, gempa bumi, atau perubahan musim sering dianggap sebagai akibat dari tindakan atau kehendak makhluk tersebut gitu. Nah, penjelasan mitologis ini bersifat naratif, simbolis, dan tidak didasarkan pada prinsip logis atau rasional. Namun seiringnya berkembangnya pemikiran ilmiah, penjelasan ini digantikan oleh upaya memahami alam semesta melalui hukum-hukum alam yang dapat diamati dan diuji. Fenomena alam mulai dijelaskan dengan prinsip kausalitas, hukum fisika, dan observasi empiris. Misalnya, petir tidak lagi dianggap sebagai ekspresi kemarahan dewa, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara partikel bermuatan listrik di atmosfer. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, udah ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lanjut ke kelompok 2.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Aceng Rahmat beserta Ustadz Hambali yang mungkin pada kesempatan kali ini sedang berhadir, serta teman-teman yang telah hadir di Zoom kali ini. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Pavita Keila yang pada kesempatan kali ini sebagai moderator dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini, kelompok 2 akan membawakan presentasi dengan judul cabang-cabang filsafat. Baik, next. Anggota kelompok 2 berisikan ada Kak Anissa Marsha, Kak Hanina Afifatun Najah, ada Kansa Maritsa, Nia Komalasari, dan saya sendiri Pavita Keila. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cabang-cabang filsafat. Pokok permasalahan yang dikaji dalam filsafat itu mencakup dari 3 segi, yaitu logika, etika, dan estetika. Logika merupakan sesuatu yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Selanjutnya, etika. Etika merupakan apa yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Dan yang selanjutnya ialah estetika. Apa yang termasuk ke dalam indah dan apa yang termasuk jelek. Jadi 3 ini merupakan 3 segi yang dikaji dalam ilmu filsafat. Baik, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ketiga cabang utama filsafat ini kemudian bertambah lagi. Yakni yang pertama ada teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran serta kaitan antara zat dan pikiran yang semuanya terangkum dalam metafisika. Dan yang kedua politik, yakni kajian mengenai organisasi sosial atau pemerintahan yang ideal. Kelima cabang utama ini kemudian berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian yang lebih spesifik, diantaranya filsafat ilmu. Di sini ada cabang-cabang filsafat, ada 11 cabang. Yang pertama ada epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan. Yang kedua etika atau filsafat moral. Yang ketiga estetika atau filsafat seni. Yang keempat metafisika. Kelima politik atau filsafat pemerintahan. Keenam filsafat agama. Ketujuh filsafat ilmu. Kedelapan filsafat pendidikan. Kesembilan filsafat hukum. 10 filsafat sejarah. Dan yang terakhir yang ke-11 filsafat matematika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada cabang filsafat. Yang pertama, epistemologi atau filsafat pengetahuan. Cabang yang mempelajari atau membahas tentang proses bagaimana memperoleh pengetahuan atau hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, apa yang benar, dan apa yang menjadi standar. Yang kedua, ada etika atau filsafat moral. Ini membahas mengenai tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu memiliki nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi. Yang ketiga, ada estetika atau filsafat seni. Cabang filsafat ini mengenai yang mendalam dan multidimensional yang mengeksplorasi esensi dari keindahan, seni, dan pengalaman estetis, mencakup studi tentang karya seni, bentuk-bentuk artistik, dan elemen-elemen yang dianggap estetik. Yang keempat ada metafisika, cabang filsafat yang mempelajari hakikat realistis dan eksistensi. Metafisika berusaha memahami apa yang ada dan apa yang membentuk realitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya izin melanjutkan.
Selanjutnya ada politik atau filsafat pemerintahan. Cabang yang mengkaji prinsip-prinsip dasar yang mengatur sistem pemerintahan, termasuk konsep-konsep seperti kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Mencakup analisis tentang sumber dan dasar kekuasaan pemerintahan, serta bagaimana kekuasaan tersebut seharusnya diterapkan. Kemudian yang keenam ada filsafat agama. Cabang filsafat yang mempelajari konsep-konsep, doktrin, dan praktik-praktik agama dengan pendekatan rasional dan kritis. Boleh di next. Kemudian yang ketujuh ada filsafat ilmu, yang merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Dan yang kedelapan ada filsafat pendidikan. Cabang ini mempelajari prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari pendidikan. Ini melibatkan analisis kritis tentang bagaimana aspek pendidikan termasuk tujuan pendidikan, metode pengajaran, dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan. Dan yang ke-9 ada filsafat hukum, yaitu cabang studi mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk sifat, sumber, dan kewenangan hukum, serta hubungan antara hukum dan moralitas. Yang ke-10 ada filsafat sejarah, yang pengkajian dan penelaahan peristiwa yang ke-10 ada filsafat sejarah, yaitu cabang yang mengkaji dan menelaah peristiwa-peristiwa sejarah dengan mempertimbangkan kebenaran dan kepalsuannya, memiliki dua ruang lingkup, yaitu lingkup sejarah tradisional dan lingkup kajian modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir, cabang filsafat itu ada filsafat matematika, merupakan kajian mendalam tentang hakikat, fondasi, dan implikasi dari matematika, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti hakikat objek matematis, dasar logis, dan epistemologis matematika, serta hubungan antara matematika dan realitas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, bisa menyalakan fitur raise hand. Baik, kepada Saudara Gung dipersilakan. Terima kasih kelompok 2 atas kesempatannya. Kita sebagai seorang manusia tentu saja ketika mau melakukan sesuatu itu harus ada alasan di baliknya ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa sih kita harus belajar ilmu filsafat ini, terutama bagi kita seorang mahasiswa gitu? Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Baik, dapat dipahami pertanyaannya. Ya, Gung, terima kasih banyak. Baik, bagi teman-teman lain yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand.
Mau izin tanya untuk kelompok 2. Baik, silahkan Delia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Dela Melani Hanifah. Di sini saya izin bertanya untuk teman-teman dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan epistemologi dan bagaimana cabang filsafat ini mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan? Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 2, mungkin boleh diberikan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Delia. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman lain yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, Saudari Aisyah Maharani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah memaparkan materi dan memberikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya, apa perbedaan utama antara etika dan estetika dalam filsafat? Dan apa contoh penerapan etika dan estetika dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Baik, kami dari kelompok 2 memohon izin untuk berdiskusi sekitar 5 hingga 7 menit.
mau izin jawab pertanyaan dari Agung. Tadi pertanyaannya kenapa kita sebagai mahasiswa itu khususnya harus belajar filsafat? Apa manfaatnya belajar filsafat buat mahasiswa? Jadi belajar filsafat itu penting banget buat mahasiswa karena bisa membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Filsafat itu juga bisa mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mempertanyakan dan memahami alasan di balik berbagai pemikiran, teori, dan konsep. Dengan mempelajari filsafat, kita sebagai mahasiswa dapat menjadi lebih terbuka terhadap perspektif baru, berpikir lebih mendalam tentang masalah-masalah kompleks, dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang lebih matang. Jadi, filsafat ini akan sangat berguna di kehidupan dunia akademis maupun kehidupan sehari-hari. Apakah terjawab, Agung? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok 2. Amin. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Delia Melani. Saya izin mengulangi pertanyaannya terlebih dahulu ya. Pertanyaan dari Saudari Delia itu tadi, apa yang dimaksud dengan epistemologi dan bagaimana cabang filsafat ini dapat mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan? Apakah sudah benar? Ya, baik. Saya izin menjawab ya. Jadi, epistemologi ini kan merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, termasuk asal-usul, sifat, dan batasan dari pengetahuan itu sendiri. Nah, epistemologi ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti kayak apa sih pengetahuan itu? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu? Apa yang membuat suatu keyakinan menjadi benar atau salah? Nah, dengan kita belajar epistemologi ini, kita itu dapat memahami bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi dengan kita belajar epistemologi ini, kita bakal mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kayak apa sih itu pengetahuan? Bagaimana sih kita bisa mengetahui sesuatu? Nah, jadi dengan belajar epistemologi ini, kita bisa mengetahui itu. Nah, kan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cabang filsafat ini mampu mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan. Nah, cara dari cabang filsafat ini dapat mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan itu dengan kita belajar epistemologi itu dapat membantu kita menganalisis sumber informasi, memeriksa bagaimana kita memvalidasi kebenaran. Nah, dan membuat kita juga mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam membedakan antara fakta dan benar. Sehingga kita ke depannya itu bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan atau dalam menerima informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Delia. Apakah sudah menjawab jawabannya? Makasih untuk jawabannya, Kayla dari kelompok 2. Bagus banget jawabannya dan sangat menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Aisyah. Yang pertanyaannya, apa perbedaan utama antara etika dan estetika dalam filsafat? Dan apa contoh penerapan etika dan estetika dalam kehidupan sehari-hari? Apakah benar, Aisyah? Ya, benar. Jadi, perbedaan antara estetika dan etika. Fokus utama etika itu berhubungan dengan konsep moralitas yang mencakup
tentang apa yang benar dan salah, baik buruk dalam tindakan manusia. Dan cabang filsafat ini juga menentukan seseorang harus bertindak dan berkeputusan apa yang dianggap benar secara moral. Dan tujuan etika itu menilai perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai moral untuk menentukan tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan memutuskan untuk berbohong atau jujur. Dan contohnya dalam bidang profesi, seperti dokter atau pengacara. Etika itu berperan dalam menjaga kerahasiaan pasien atau klien atau klien. Oke, sedangkan estetika. Estetika itu berfokus dan berhubungan dengan konsep keindahan, seni, dan apresiasi terhadap kualitas estetik dari suatu objek, peristiwa, atau pengalaman. Dan tujuan estetika ini untuk menjelaskan bagaimana manusia merespon keindahan dan seni, dan bagaimana pengalaman estetis itu mempengaruhi perasaan dan persepsi kita. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apresiasi seni, mengunjungi galeri, atau menikmati musik, itu masuk ke cabang filsafat estetika. Jadi kesimpulannya itu, etika berhubungan dengan moralitas, sedangkan estetika berhubungan dengan keindahan dan seni. Apakah sudah terjawab, Aisyah? Sudah terjawab, Nia. Terima kasih. Ya, sama-sama Aisyah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena sesi tanya jawab telah usai, saya selaku moderator dari kelompok 2 mohon undur diri. Sebelumnya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas. Semoga kedepannya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada pembelajaran filsafat ilmu pada pertemuan kali ini. Saya tutup pembelajaran filsafat ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk live Zoom.